Sat, nih Ya. aneh mau nanya nih Sat, Oke. terkait, nah biasa Ramadan itu kan suka ada perbedaan Sat ya. Iya. Berangkatnya beda, kadang gini, puasanya awalnya beda, Iya. lebarannya bareng. Iya, bisa jadi begitu. Iya, Hmm. kadang puasanya bareng, lebarannya beda, seringnya Iya. beberapa ganti-gantian lah. Iya. Nah itu kita menyikapinya gimana, itu satu. Iya. Yang kedua adalah, Hmm. boleh gak Sat? Hmm. Puasa kita ambil yang paling lama duluan nih, startnya paling belakang. Woi, start paling belakang, tapi Lebarannya kita duluan. cari, iya cari Wah. yang biasanya Muhammadiyah kan duluan kan. Iya, iya. Muhammadiyah nih, nah itu gimana Sat? Itu Iya, iya, hukumnya, dua pertanyaan itu Sat, kayak perbedaan Sat. Ya, pertama gini, menyikapi perbedaan dalam menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal. Ya, kalau kita sih berharap mudah-mudahan tahun ini nggak ada perbedaan ya. Mudah-mudahan kompak di bawah komando dari Kementerian Agama dan sebagainya. Ya, meskipun memang ada sebagian jamiah yang atau organisasi yang sudah mengumumkan mereka akan puasa tanggal 1 Ramadan di hari Iya, A iya, gitu iya. ya. Itu mungkin karena memiliki dasar penghitungan. Ya harapan kita sih mudah-mudahan pemerintah bisa mengakomodir ya. Tetapi dalam menyikapi perbedaan penetapan ini, kalau kita sebagai masyarakat umum, apalagi yang mungkin berafiliasi secara umum saja, tidak kepada organisasi tertentu, kalau kita pengen selamat artinya ya udah kita ikut aja ketetapan pemerintah. Iya, paling gampang. Paling gampang. Artinya gitu. Ya dengan harapan pemerintah pun tetap bisa mengakomodir, bisa merangkul semua organisasi dan lembaga-lembaga keumatan. Mudah-mudahan bisa memahami konsep apa nih. Kalau diingat-ingat dulu zaman Pak Harto kayaknya nggak ada perbedaan seperti ini ya. Oh gitu ya Sat ya? Iya. Aneh belum lahir Sat. Oh belum lahir. Aduh, jadi nggak enak nih. Iya. Jadi zaman Pak Harto hampir bisa dikatakan kayaknya dulu kompak aja. Hmm. Permulaannya kompak, kemudian akhir Ramadan juga kompak, Syawal juga kompak. Artinya ini bagian dari tugas negara. Karena penentuan satu Muharram, satu Muharram awal tahun Hijriah, kemudian penentuan hilal Sya'ban, kemudian penentuan hilal Ramadan dan Syawal ini juga bagian dari tugas pemerintah. Nah, buktinya kalau pemerintah itu punya kekuatan dan pengaruh yang kuat untuk bisa merangkul semua yang ada di situ, bahkan di antaranya para ulama-ulama. Dan Indonesia ini cukup kaya dengan ulama-ulama ahli falak, ya, ulama-ulama ahli astronomi dan sebagainya. Mestinya itu bisa diadakan pendekatan. Nah, tinggal kita umat ini yang barangkali statusnya adalah muqallid ya, orang yang bertaklid, ya udah ikuti aja apa keputusan pemerintah. Kecuali kalau ada orang, mohon maaf ya, ada satu organisasi mengatakan enggak, saya ikut keputusan organisasi saya. Kalau selagi itu tidak keluar dari koridor yang berseberangan dengan syariat, ya itu silakan aja. Masing-masing pemimpin juga akan diminta pertanggungjawaban atas keputusannya. Dan kemudian kalau tadi pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih kita itu kalau ada orang mulai di hari puasa di hari Jumat dan yang satu mulai dari Sabtu, ya kan? Mulainya belakangan, selesainya duluan. Ya, nah, konsepnya begini. Sebenarnya tidak ada yang namanya puasa itu 28 hari, nggak ada. Oh gitu? Nggak ada Ramadan 28 hari. Yang ada itu adalah Ramadan minimal 29 hari dan maksimal 30 gitu loh. Gitu. Artinya jangan sampai puasa kita itu bahkan berlebihan aja nggak boleh gitu. Oh gitu, 31 pun nggak bisa? Kayaknya hampir nggak pernah deh, nggak pernah ada 31 ya. Jadi yang namanya ikmalus syahr itu, penyempurnaan bulan itu kayaknya itu nggak lebih dari 30 hari. Makanya kalau ngelihat tanggalan sekarang nih, kita ada peluang puasa itu di awal Ramadannya adalah hari Rabu. Kalau Sya'bannya 29 hari. Tapi kalau Sya'bannya ternyata harus 30 hari, kemungkinan puasanya adalah hari Kamis. Nah, berarti tarawihnya malam Rebo atau malam Kamis. Nah, kalau nanti kita puasanya, misalnya nih puasanya ternyata hari Rabu, dan kemudian lebarannya hari Jumat, itu bisa jadi 30 hari kita puasa. Bisa jadi ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam mengikuti ketetapan pemerintah. Dan jangan sampai ya kita mulainya belakangan, selesai duluan nih. Cari anaknya doang namanya ya. Iya, gitu. Ada juga konsepnya gitu, Sat. Dia lebarannya ikut yang di Saudi Arab, tapi orangnya di sini. Betul. Itu gimana, Sat? Itu sempat terjadi persoalan ketika teman-teman yang berumroh di penghujung Ramadan, sementara Indonesia itu belum berlebaran, belum berhari raya, di Saudi udah berhari raya. Kalau dia ngikut hari Arab Saudi untuk berhari-hari itu, dia kurang 1 hari puasa. Benar, di 28 katakan. Betul. Nah, itu fatwa para ulama mengatakan ya dia harus ikut lebaran
sesuai tempat dengan itu. ketetapan tempat dia berada saat itu. Oh gitu. Ya, tetapi dia punya kekurangan 1 hari dan itu harus diqadha. Oh iya. Ada jawaban yang menyatakan seperti itu. Tapi karena kalau dia tetap berpuasa itu dia akan melakukan sebuah perbedaan yang mencolok, dan orang-orang Saudi udah berharap, dia tanya kenapa masih puasa, karena saya masih kurang tadi. Ya nggak boleh. Karena apa? Karena hukum 1 Syawal itu ditetapkan di daerah itu. Di kota tersebut, di negara tersebut, dan kita harus ikut fatwa itu. Kalau itu kan mending saat dia umroh. Ada yang konsepnya teman aneh gitu. Udah Saudinya udah di Arabnya udah lebaran, ngapain lagi, kita kan satu bumi. Ya, itu Kalau saya juga gitu, ada yang punya konsep begini. Iya. Kenapa kita nggak ngikutin hilalnya Saudi? Pertama, memang ini bisa aja terjadi jika negara-negara Muslim itu mengikuti atau bersepakat bahwasanya yang menjadi rujukan itu adalah satu negara, misalnya contohnya Saudi misalnya. Ada istilah itu dalam fikih namanya matla' muwahhad, penyatuan hilal. Jadi yang kita ikuti siapa nih? Cuma kan persoalannya kita ini negara timur. Iya betul. Sementara matahari kita lebih dulu tenggelam daripada mereka. Iya. Ya kan? Kita lebih cepat 4 jam dari mereka. Kalau kita lihat ru'yatul hilal, mereka masih siang di sana. Benar. Belum kelihatan. Sementara kalau kita nungguin nih sampai beda 4 jam kan dengan Saudi ya. Misalnya kita udah jam 8 malam, mereka baru ngelihat hilal. Sementara kita udah jam 9 malam nih, jam 5 di sana baru jam 5 sore. Artinya kita, wah udah harus tarawih nih. Ternyata diumumin, malam ini masih Ramadan. Akhirnya kita bisa jadi tarawihnya malam. Dan ini bisa aja sih dijawab atau terjawab dengan berkumpulnya para ulama dari seluruh dunia. Dan perlu diketahui juga Bang Fadil nih ya, bagaimana dengan nasib negara-negara di Eropa. Negara Eropa itu mereka ru'yatul hilalnya ngikut. Oh iya, karena kan nggak ada pemerintah. Nggak ada pemerintah. Bener. Iya, kayak Spanyol, mohon maaf, Iya. atau kemudian Inggris misalnya. Itu ternyata mereka itu banyak yang menginduk kepada lembaga fatwa ulama di Maroko. Mohon maaf. Karena Maroko itu terhitung negara Arab Afrika yang paling dekat dengan mereka. Karena Eropa, dekat Iya, Eropa. karena paling dekat dengan Maroko kan cuma nyebrang dulu Spanyol. Iya, benar. Iya kan? Nah, mereka itu akhirnya kemudian dijadikan rujukan, dan ulama-ulama muslim yang ada di Eropa, termasuk di antara di UK, di Spanyol, di Italia, itu dulu, kalau sekarang udah berkembang, mereka sudah punya lembaga ulama sendiri. Dulu itu mereka masih merujuk kepada negara Maroko. Fatwanya juga merujuk kepada Maroko. Bahkan sebagian negara yang jam malamnya itu lebih pendek, itu gimana dong? Masa orang puasa dari... Iya benar. Iya. Itu gimana? Dan mereka menggunakan puasanya orang-orang Maroko. Jamnya disamain sama orang Maroko. Gitu kan, kayak teman-teman di Swiss itu kan malamnya pendek itu. Makin ke atas tuh makin. Iya, makin ke atas makin tinggi. Greenland. Betul. Nah itu di UK sendiri ada namanya Edinburgh kan. Edinburgh ya. Edinburgh itu kan udah Bukannya mepet. Belanda itu, Edinburgh. Bukan. Oh, Edinburgh itu udah mepet sama apa tuh, Scotland. Oh. Kalau orang Inggris ngomong Scotland. Iya. Ini bahasanya. Accentnya gitu, Scotland. Ya, nah itu dia udah mepet tuh. Jam malamnya itu sangat pendek sekali. Nah, kalau sedikit cerita dulu ketika saya safari dakwah ke Inggris itu, bener, jangankan ke Edinburgh-nya itu ya, Newcastle aja, itu bener-bener kaget kita gitu. Bubar tarawih itu jam 11, jam setengah 3 udah subuh. Ini pendek banget nih malamnya tuh. Dan itu ya tantangan tersendiri sih. Nah, artinya kita sekarang di Indonesia, insya Allah kita negara tropis ya, Katulistiwa. 12 jam doang. Ya, 12 jam doang. Ya, mudah-mudahan pemerintah mendapatkan taufik dari Allah dalam menetapkan ini.